pemirsa. Nah, kita kalau misalnya mau kilas balik nih ya, kilas balik pada saat pertama kalinya muncul yang namanya monkeypox atau cacar monyet, itu katanya banyak nih beredar info-info yang mengenai sejarah zaman dulunya, itu katanya memang pertama kali ditemukan itu di Prancis ya, atau di Spain ya. Nanti kita akan langsung tanya nih sama Dokter Robersinto ya. Katanya kalau misalnya ketemu itu zaman dulu itu di sauna atau di pesta tempat emang orang yang penyimpangan seksual. Nah, ini benar atau tidak? Karena kita jadi merasa kayak masyarakat jadi penasaran nih ya Dok ya, apakah lebih berisiko terhadap orang-orang yang kelompok yang memang tersebut? Silahkan dokter. Ya, jadi sebetulnya penyakit ini bukan penyakit baru. Penyakit ini sudah lama ada dan memang ada di negara endemis di Afrika. Betul. Nah, yang sekarang yang tahun 2022 merebak ini adalah karena kejadiannya muncul wabah di luar Afrika tersebut, yaitu di Eropa. Nah, di Eropa ini muncul laporan-laporan kasus pertama itu ternyata terhubung dengan penularan yang terjadi di lingkungan yang tadi disebutkan. Nah, tapi sebetulnya kata kuncinya bukan masalah hubungan seksualnya semata saja, tapi lebih ke arah kontak eratnya. Ya, kita tahu kalau memang melakukan hubungan seksual kan pasti ada kontak erat. Betul. Nah, ketika terjadi kontak erat dengan individu yang terinfeksi atau percikan, misalnya lepuhnya yang kemudian tertempel di spray, di baju. Nah, itu yang kontak dengan bahan-bahan infeksius tersebutlah yang kemudian mengakibatkan penularan pada orang lain. Jadi sekali lagi, sekarang ini mereka lebih memandang bahwa sebetulnya kontak eratnya yang menjadi kata kunci sumber penularannya pada kelompok tersebut. Betul. Nah dok, ini tadi sempat disebut spray lah baju. Berarti kalau misalnya nih dok ya, ada misalnya spraynya sudah digunakan oleh individu yang tertular oleh monkeypox gitu, terus udah gitu kemudian digunakan lagi bersamaan dengan individu yang sehat, individu yang sehat itu bisa tertular melalui itu? Bisa. Jadi kan penularannya memang tadi ya droplet, satu lagi dengan kontak. Nah, kontak itu artinya kita berkontak dengan bahan biologis dari seseorang yang terinfeksi. Nah, karena kita tahu cacar itu kan pasti lukanya banyak, kemudian terbuka, expose. Nah, kalau kita ada kontak kulit, skin to skin kontak, nah itu sangat tinggi risikonya untuk kita terinfeksi. Oke. Dok, tadi dikatakan bahwa butuh kontak yang erat seperti COVID dok ya, jadi jaraknya lebih pendek. Nah, apakah berisiko bagi mereka yang melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum seperti pesawat, bus, kan apalagi sudah mulai dibuka semua nih ya. Semua negara sudah mulai membuka bordernya. Nah ini bagaimana dok peluangnya? Apakah semakin beresiko tinggi atau bagaimana? Ya, jadi karena skin to skin contact sebetulnya kan kalau kita bayangkan, kalau kita jalan naik bis, kendaraan umum kan kita juga tidak secara sengaja skin to skin contact dengan orang lain ya. Jadi kalau kita bekerja di public facility, kemudian kita mengasumsikan bahwa kita bisa tertular dengan cara skin to skin contact, sebetulnya risikonya kecil. Apalagi kalau memang kita dengan baju kan ya tidak secara langsung terekspos. Yang kedua, maka itu pemerintah kita sekarang ini sangat menjaga border gitu ya, dan kemudian melakukan sosialisasi untuk apa? Agar mereka yang memang ada tanda dan gejala berupa lepuh, berupa ruam, yang kita curigai monkeypox memang diisolasi untuk bisa mencegah penularan itu ke lingkungan sekitarnya lebih besar. Betul. Nah dok, ini kan mengenai monkeypox ini sampai saat ini belum ada vaksinasinya berarti ya dok ya, yang khusus untuk monkeypox, dan juga apakah sudah ada obatnya? Belum juga ya dok jadi ya? ada antivirus yang kandidatnya, tapi memang ya karena ini penyakit yang kasarnya di negara barat itu baru naik, ya pasti butuh waktu untuk kita sampai ke kesimpulan penelitian apakah memang obat-obat tertentu, antivirus tertentu bermanfaat atau tidak. Tapi ada 2 kandidat yang kemudian banyak dipakai sebagai case series ya, jadi orang diobati kemudian dilaporkan. Nah ini kan baru kandidat nih dok, tapi kalau misalnya amit-amit jangan sampai gitu ya, kita supaya nggak panik nih masyarakatnya ya, ternyata misalnya udah ada gejalanya, ada demam, kemudian ada ruamnya gitu ya, walaupun bisa sembuh sendiri, ada nggak sih dok obat-obatan misalnya P3K-nya gitu ya, yang di rumah kita bisa siapkan dulu nih supaya pada saat datang gitu ya, amit-amit jangan sampai, tapi pada saat datang sudah ada persiapannya. Silakan dokter. Ya, jadi yang kita obati karena tidak ada obat antivirus penyebabnya sampai saat ini, maka yang kita obati adalah gejala yang muncul. Nah, kita list sekarang gejala yang muncul, yang pertama demam. Karena itu obat P3K pertama yang bisa kita siapkan adalah obat anti demam. Obat anti demam. Kemudian yang kedua, berbeda dengan cacar air, kalau cacar air itu biasanya gatal, nah kalau cacar monyet itu nyeri sebetulnya keluhannya, sehingga kita bisa berikan
anti nyeri gitu ya sebagai obat P3K pertama. Iya. Nah, kadang-kadang anti demamnya juga ada anti nyerinya. Iya, gitu betul. Ya. Jadi kalau memang kita menggunakan obat anti demam misalnya paracetamol dan kemudian nyerinya sudah bisa terbantu, ya kita tidak perlu menambahkan anti nyeri berikutnya. Betul. Yang ketiga tentu cairan rehidrasi. Kalau anak kecil terutama misalnya terinfeksi, kemudian dia demam tinggi, keringat banyak, maka kita perlu rehidrasi. Maka obat-obat cairan isotonik itu bisa menjadi salah satu alternatif P3K yang harus kita siapkan untuk mengganti cairan tubuh yang kurang saat keringat keluar banyak, kemudian luka terekspos pada udara. Betul. Dan juga nutrisinya juga ya, Dok ya, harus tetap menjaga nutrisinya. Dok, dan tentunya ini perlu diisolasi, Dok, ya, kalau ada kata infeksi ya? Ya, jadi sampai sekarang memang perlu diisolasi. Terakhir kali dari Kementerian Kesehatan sebentar lagi akan mengeluarkan juknis, petunjuk teknis gitu ya. Nah, apakah memang melihat keadaannya nanti, apakah kita memutuskan untuk semua isolasi terpusat atau isolasi mandiri gitu ya. Nah, untungnya kita sudah disiapkan dengan pandemi sebelumnya. Jadi kalau memang pun dibutuhkan isolasi secara terpusat di rumah sakit, fasilitas kesehatan kita saat COVID sedang turun, ruangan-ruangan itu masih bisa dipakai untuk ruang isolasi. Dan tentunya lama isolasi ini tergantung juknis tadi ya? Ya, jadi lama isolasi nanti akan sesuai dengan lama lesi muncul. Jadi saat kropeng tersebut mulai hilang dan kemudian muncul kulit baru, di saat itulah kita anggap bahwa yang kurang lebih berapa hari itu, Dok ya? Kalau lihat dari perjalanannya akan membutuhkan waktu 21 hari, 3-4 minggu sampai kropengnya hilang. Nah, maka itu nanti kalau melihat masa pemantauan seperti demikian kan tidak mungkin semuanya di rumah sakit kan. Nah, makanya nanti pemberdayaan masyarakat dirawat di rumah-rumah. Nah, dengan edukasi yang baik bisa mengurangi beban di rumah sakit. Iya. Dok, ini masyarakat ingin tahu, Dok, ya, sebetulnya bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apakah sudah ada data yang menunjukkan sudah ada masyarakat kita yang terinfeksi penyakit ini? Ya, sampai saat ini belum ada laporan dari Kementerian Kesehatan. Beberapa kasus yang kemudian diajukan ternyata adalah lebih condong untuk cacar monyet, cacar air, tapi sebetulnya negara kita sudah memiliki fasilitas untuk pemeriksaan virus tersebut, PCR-nya. Jadi semoga, kalau memang ada kasus. Semoga jangan, Dok, ya. Dok, apakah ada kelompok usia tertentu yang lebih rentan gitu, Dok? Nah, jadi kalau kerentanan semua rentan, tetapi yang rentan menjadi buruk adalah mereka yang usia muda, anak-anak, kemudian wanita hamil, dan tentu usia lanjut. Dan tentunya penyakit ini bisa menular kepada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, gender maupun seksual orientasinya. Iya. Selama tadi ya, Dok, kontak erat. Tipsnya nih kepada masyarakat supaya masyarakat nggak panik terhadap wabah cacar monyet yang saat ini sudah terjadi di Eropa dan di Inggris. Yang pertama, kenali penyakitnya dulu. Kalau kita nggak mengenal penyakitnya, begitu kita lihat cacarnya, kita langsung parno cacar monyet gitu ya. Jadi kenali penyakitnya dahulu, kemudian yang kedua, kalau memang sudah dikenali dan ada risiko untuk cacar monyet, segera datang ke layanan kesehatan, karena sekali lagi kita memiliki fasilitas diagnostiknya. Indonesia ya, walaupun memang belum sampai layanan, tapi kita secara negara memiliki fasilitas diagnostiknya. Yang ketiga, isolasi. Betul. Dan yang keempat, sebetulnya dasar dari semuanya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau kita cuci tangan, apalagi sekarang droplet kita masih pakai masker, kemudian kita jaga jarak, maka itu sebetulnya bisa melindungi kita juga terhadap risiko terinfeksi cacar monyet tersebut. Jadi protokol kesehatannya. Betul, karena prokes ini bisa meminimalisir penularan penyakit ini, Dok, ya. Iya, betul. Dan ternyata COVID mengajarkan kita bahwa penting sekali untuk menjaga hidup sehat ya. Pakai masker, rutin cuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Iya, betul sekali ya. Sekali lagi kita ingatkan nih ya, waspada boleh, tapi panik jangan ya. Oke, terima kasih banyak ya, Dokter Robert. Terima kasih atas informasinya. Dan saat lagi nih ya, akan ada informasi mengenai penyakit yang ditandai dengan sakit pinggang. Dan untuk itu nih ya, kenapa terasa ya, Haikal? 1 jam kita sudah membahas semua hal ini, dan saatnya kami pamit. Untuk Haikal, saya Dr. Renita Arlin. Indonesia hidup sehat.